Kenapa ya beberapa orang di Indonesia itu nggak suka ngelihat orang-orang di sekitarnya itu sukses? Banyak dari mereka yang kayak sirik, mencemooh, dan berusaha ngerubah pikiran orang-orang yang pengen sukses tersebut biar mereka nggak yakin sama tujuannya. Nah, sampai muncul sebuah analogi mental kepiting yang dimana sekelompok kepiting yang terjebak dalam sebuah ember. Ketika salah satu kepiting coba buat memanjat keluar dari ember tersebut, kepiting-kepiting lainnya itu bakal menarik kepiting tersebut untuk kembali ke dalam. Dan mereka seolah-olah gak pengen ada yang berhasil keluar dari situasi tersebut. Nah, orang dengan mental kepiting tersebut merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Dan ternyata hal ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Sebelum dimulai, gue minta tolong kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Oke, sebelum ke topik pembahasan, gue mau nyampein sesuatu dulu gitu ya. Dari video gue yang sebelumnya, gue nggak nyangka banget jujur. Ya, kalau banyak yang suka dan support gue buat terus berkembang. Dan gue mau ngucapin terima kasih dan mohon maaf kalau gue gak bisa balas satu-satu. Tapi ada beberapa komentar yang gue highlight sebenarnya. Dan isinya ada beberapa dari mereka tuh protes kalau gue panggil Pak. Ya mohon maaf ya, karena gue tidak memikirkan sampai ke sana juga gitu. Kalau banyak dari kalian itu yang perempuan. Dan mulai sekarang gue akan mencoba untuk menyapa kalian sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu pun kalau gue ingat ya. Oke, jadi topik yang mau gue bahas di video ini merupakan sesuatu yang menurut gue lebih santai dari beberapa video gue sebelumnya. Jadi ya, ayo kita mulai. Kalian pasti udah sering banget dengar kisah Nabi Nuh. Kisah yang diajarkan di agama-agama Samawi. Nah, kisah ini tuh bercerita tentang seorang nabi yang ketika usianya menginjak 500 tahun, beliau itu cuma dapat 70 sampai 80 pengikut. Nah, karena hal ini, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar beliau dan kaumnya diberikan hidayah dan kemudahan, agar umatnya bisa bertambah. Dan ternyata dijawab oleh Tuhan dalam bentuk perintah. Perintahnya apa? Perintahnya agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dan beliau mengiyakan perintah itu. Dan hebatnya, beliau gak pernah bertanya untuk apa dia diperintahkan membangun kapal sebesar itu. Karena yang dia punya saat itu hanyalah faith, keimanan dan rasa percayanya bahwa ini adalah jalan dari Tuhan. Bahwa ketika dia membangun kapal itu, pasti ada rencana yang lebih besar yang akan datang untuknya dan umat-umatnya. Nah, Nabi Nuh ini diriwayatkan ya, jadi beliau itu gak semerta-merta cari pohon di hutan dan langsung ditebang gitu aja gitu, enggak. Jadi kalau yang gue baca itu beliau harus menanam pohon kurma dulu dan dirawat selama 90 tahun untuk kemudian ditebang dan batangnya dijadikan untuk bikin batra tersebut. Beratus-ratus tahun berlalu, beliau membangun kapal ini tentu dibantu sama umat-umatnya yang taat gitu ya. Tanpa lelah, tanpa mengeluh, beliau membangun kapal ini berharap hidayah untuk dia dan masyarakat sekitar. Dan tebak, apa yang Nabi Nuh dapatkan dari masyarakat? Cacian dan cemooh. Jadi Nabi Nuh dan masyarakat itu hidup di tempat yang dimana lautan itu jauh pak. Jadi daratan semua. Dan menurut orang-orang, ide untuk membangun kapal di tengah daratan yang luas itu sesuatu yang bodoh, yang gak masuk akal lah. Akhirnya datanglah cemoohan yang bilang kalau Nabi Nuh itu gila atau dia sedang berhalusinasi. Dan bahkan ada yang bilang kalau Nabi Nuh itu cuma cari sensasi atau mencari kedudukan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.
Tapi karena keyakinan beliau tentang tujuan kesuksesannya dalam mencari hidayah, beliau gak pernah berhenti, Pak. Beliau tetap konsisten melakukan sesuatu yang beliau percayai, hingga akhirnya datang bencana alam yang sangat dahsyat. Hujan deras yang terjadi selama beratus-ratus tahun pada akhirnya membuat banjir bandang melanda di muka bumi ini. Nah, dengan adanya bencana tersebut, apakah orang-orang yang mencemoohnya mulai percaya dengan Nabi Nuh? Oh, tentu tidak dong. Mereka tetap tidak percaya dengan Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri pun ikut gak percaya. Dan pada akhirnya, masyarakat yang tidak percaya tersebut tenggelam di telan lautan. Hebat ya, Pak. Betapa luar biasanya sebuah faith, sebuah keyakinan bisa membawa orang-orang yang percaya itu dapat membuahkan kesuksesan. Bagaimana konsistensi menciptakan hasil yang maksimal, dan seorang Nabi Nuh menutup telinganya dari cemoohan. Nah, dari kisah inspiratif ini ternyata diterapkan juga oleh salah satu pengusaha kaya asal Amerika namanya David Stewart. Kalau gue gak salah gitu ya, David Stewart, gue agak lupa. Beliau menulis di bukunya yang berjudul 52 Lessons on Success Straight from the Bible. Jadi bagaimana dia tidak mempedulikan orang-orang yang mencemoohnya karena dia berkulit hitam. Bagaimana dia sering mendapatkan diskriminasi karena dia miskin. Sampai dia tuh tumbuh dewasa dan dia mau memulai sebuah bisnis, dia tetap dapat cemoohan dari orang, Pak. Jadi si David Stewart ini pada dasarnya dia itu punya keahlian di bidang IT, ilmu teknologi. Dari keahliannya tersebut dia mencoba untuk mendirikan WWT atau World Wide Technology. Nah, itu perusahaan yang punya jasa menyediakan komputer-komputer yang dipakai karyawan-karyawan di perkantoran gitu lah pada tahun 1990-an. Nah, di sektor ini pada tahun segitu tuh masih asing banget soal komputerisasi dan internet. Makanya, karena hal ini pun banyak yang mencemooh. Karena mereka denial dengan perkembangan teknologi. Dan singkat cerita, akhirnya internet mulai booming. Dan tebak, alhasil perusahaan World Wide Technology punya David Stewart pun juga ikut naik. Dan pada tahun 2022, Forbes mencatat World Wide Technology sebagai perusahaan terbesar ke-27 yang dimiliki oleh orang kulit hitam, David Stewart. Dengan pendapatannya mencapai 262 triliun rupiah. Nah, cerita David Stewart ini mungkin jadi salah satu cerita dari jutaan kisah-kisah kesuksesan orang lain di luar sana. Bagaimana orang-orang yang tidak mendukung mereka, bagaimana tujuannya selalu direndahkan dan juga diremehkan sama orang lain. Nah, menurut kalian kenapa orang-orang cenderung merendahkan keberhasilan orang lain? Ya, karena mereka sirik, Pak. Bu, melihat orang lain sukses dapat memicu perasaan yang gak nyaman. Terutama jika individu tersebut merasa bahwa kesuksesan mereka sendiri itu tertinggal jauh di belakang. Selain itu ada rasa takut akan perubahan juga jadi salah satu faktor penting. Karena ketika orang nih terbiasa dengan kondisi yang ada, yang dimana semuanya sama rata gitu ya kondisinya, perubahan yang signifikan seperti keberhasilan orang lain, tiba-tiba ada satu orang lain yang sukses, itu dapat menimbulkan kecemasan dan keinginan untuk mempertahankan status quo. Dan gak jarang juga ketidakmampuan untuk mencapai tujuan pribadi tersebut pada akhirnya memicu perilaku merendahkan. Karena apa? Karena dengan merendahkan orang lain, individu tersebut lebih baik tentang dirinya sendiri dan menyembunyikan kegagalan yang mereka alami. Gue ngomong begini pun juga sebenarnya belum di tahap sukses-sukses banget gitu, Pak. Banyak juga gitu orang-orang di sekeliling gue yang jauh lebih sukses.
Tapi daripada gue menggunakan waktu gue untuk sirik dan dengki yang pada akhirnya membawa diri gue untuk jatuh dan menerima keadaan, lebih baik gue pakai waktu gue untuk bertanya dan mencari tahu bagaimana agar gue bisa sesukses orang-orang di sekitar gue. Balik lagi ke mental competing tadi ya. Kalau gue gak bisa, lu juga harus gak bisa. Kalau gue gagal, lu juga harus gagal. Gue mau kita sederajat. Nah, bayangin Pak, kalau pada saat itu David Stewart memilih untuk baper sama cemoohan orang-orang. Mungkin sekarang dia cuma seorang warga biasa yang terus dicemooh. Bayangkan ya, pada saat itu Nabi Nuh berhenti membuat kapal akibat cemoohan dari orang-orang sekitar. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Mungkin gue gak bisa duduk di sini dan bikin topik tentang ini. Mungkin kita semua gak pernah dilahirkan di dunia ini. Semua itu karena apa, Pak? Karena keyakinan dan keteguhan hati atas kesuksesan yang ingin dicapai oleh Nabi Nuh. Kesuksesan apa sih yang ingin dicapai Nabi Nuh? Yaitu menyelamatkan umatnya dan mendapatkan hidayah. Dan sampai sekarang kita merasakan hidayahnya tersebut. Jadi itu tadi sebuah kisah yang menurut gua relate gitu ya dengan kondisi beberapa masyarakat kita di Indonesia sekarang. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gua sampaikan bertentangan dengan kalian, silakan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.